dalam membaca Alkitab setiap malam. Kita sudah memasuki kitab Markus. Kami percaya melalui pelajaran Alkitab, pembacaan Alkitab ini, kami boleh diberkati. Bahkan setiap orang yang melihat video kami, mereka boleh diberkati dengan apa yang kami lakukan, sehingga nama Tuhan tetap ditinggikan dan mujizat terjadi ketika kita membaca kitabnya Tuhan. Bersyukur, selamat menikmati pembacaan kitab Markus yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Markus 2 ayat 1 sampai yang ke-28. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga ia tidak dapat lagi di tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang, tapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat imam mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata demikian? Ia menghujat Allah, sebab siapa yang dapat mengampuni dosa selain pada Allah sendiri? Tapi Yesus segera mengetahuinya dalam hatinya. Bahkan mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh itu, dosamu sudah diampuni, dan mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Bahkan ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkat tilam tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Sesudah itu Yesus pergi ke pantai danau, dan seluruh orang banyak datang kepadanya lalu mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi, anak Alfeus, duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi untuk mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus memakan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang-orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa, berkatanya mereka kepadanya, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengar dan berkata kepadanya, bukankah orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit? Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Pada satu kali ketika murid-muridnya Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tapi murid-muridmu tidak? Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedangkan mempelai itu bersama dengan mereka? Selama mempelai itu bersama dengan mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, daripada waktu itu mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum sulut pada baju yang tua,
Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan menggoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu akan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaklah disimpan dalam kantong yang baru pula. Pada satu kali, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara orang berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepadanya, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk dalam rumah Allah waktu Abiathar mengajar sebagai ilmu besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberikan juga kepada pengikut-pengikutnya." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan untuk manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat."